Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peserta Didik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Idah Maidah, 2 Kalimatun Nafiah, 3 Putri Rifa Damayanti. Kali ini kami akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama yaitu penjelasan Quran Surat At-Tahrim ayat 6, 2. Pengertian peserta didik, 3. Etika peserta didik, 4. Potensi peserta didik. Yang pertama yaitu Quran Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Penjelasan Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Allah jelas memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Di antara caranya adalah dengan memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Dengan pendidikan, orang akan memperoleh ilmu, dan ilmu dapat menjadi cahaya bagi pemiliknya. Ilmu yang bermanfaat akan dapat menjadi bekal ketika ia telah meninggal. Dua, pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilimid. Jamaknya adalah talamid, yang artinya adalah murid. Maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah talib. Jamaknya adalah tulab, yang artinya adalah mencari. Maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Tiga, etika peserta didik. Etika peserta didik adalah aturan perilaku, adat kebiasaan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh peserta didik dalam proses belajar. Jadi, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang akhlak atau moral yang membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perbuatan peserta didik. Menurut Hasyim Asy'ari, bahwa etika murid terhadap pendidik ada 10 macam yang harus diketahui oleh murid, yaitu 1. Murid hendaknya membersihkan hati dari segala kotoran agar ilmu mudah masuk pada dirinya. Yang kedua, memfokuskan niat hanya semata-mata karena Allah dan beramal dengan ilmunya, menjaga syariat, menerangi hati, dan taqarrub kepada Allah. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk segera memperoleh ilmu, tidak tertipu oleh lamunan-lamunan kosong atau kemalasan. Yang keempat, qanaah dan sabar terhadap makanan dan pakaian yang sederhana agar segera memperoleh ke dalam ilmu dan sumber hikmah. Yang kelima, pandai mengatur waktu sehingga semua potensi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang keenam, makan sekedarnya, tidak terlalu kenyang agar tidak menghambat ibadah dan memberatkan badan. Yang ketujuh,
Berusaha bersikap warok atau hati-hati terhadap masalah haram, syubhat dan sia-sia. Memilih yang halal bagi kebutuhan hidupnya agar hati senantiasa bersinar dan siap menerima cahaya ilmu dan keberkahannya. Yang kedelapan, menghindari makanan yang menyebabkan kemalasan dan melemahkan keberanian, termasuk juga menghindari hal-hal yang banyak menyebabkan lemahnya daya ingat. Yang kesembilan, menyedikitkan tidur selama tidak mengganggu kesehatan diri. Yang kesepuluh, meninggalkan hal yang bisa menarik pada kesia-siaan dan kelalaian dari belajar dan ibadah. Potensi peserta didik. Potensi adalah kesanggupan, daya kemampuan untuk lebih berkembang. Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik atau sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta didik. Pada dasarnya, setiap peserta didik mempunyai potensi baik fisik, intelektual, kepribadian, minat, moral, maupun religi. Di antaranya, 1. Potensi fisik tidak hanya mengacu pada kondisi kesehatan fisik dan berfungsi anggota tubuh, tetapi juga berhubungan dengan proporsi pertumbuhan, perkembangan fisik, dan keterampilan psikomotorik. 2. Potensi kepribadian mengacu pada kemampuan mengelola emosi, mengembangkan dan menjaga motivasi belajar, memimpin, beradaptasi, berinteraksi, berkomunikasi, responsibilitas, orientasi nilai, moral dan religi, sikap dan kebiasaan. 3. Sedentary. Potensi intelektual sudah pasti berhubungan dengan kecerdasan, yaitu prestasi akademik, kecerdasan umum, kemampuan khusus atau bakat, dan kreativitas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.